Perkenalkan, nama saya Rio Revan Winata dengan NIM 2421025. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar monopsoni bersama dengan partner saya yaitu Gilang Manahan Situmorang dengan NIM 2421026. Ayo simak penjelasan berikut. Oke, yang pertama itu ada pengertian dari pasar monopsoni. Jadi pasar monopsoni ini merupakan situasi dalam ekonomi di mana hanya ada satu pembeli tunggal atau satu perusahaan yang mendominasi pasar atas suatu jenis barang atau jasa tertentu. Dalam pasar monopsoni ini, banyak penjual atau pemasok yang bersaing untuk menjual produk mereka kepada pembeli yang tunggal ini. Yang berikut ada jumlah pembeli dan penjual. Jumlah pembeli pada pasar monopsoni ini hanya terdapat satu pembeli saja, sedangkan untuk penjual terdapat dua atau lebih penjual, yang dimana dalam artian pada pasar monopsoni ini memiliki banyak penjual dan pembelinya hanya satu. Lalu ada jenis barang. Jenis barang yang diperdagangkan dalam pasar monopsoni ini merupakan barang mentah. Barang mentah ini dibeli oleh pasar untuk diolah atau dijual kembali kepada konsumen baru dengan harga yang lebih tinggi. Lalu terkait kemudahan masuk dan keluar sangat sulit, dikarenakan pada pasar monopsoni pembeli tunggal memiliki kendali yang sangat besar kepada penjual, dan pembeli lain tidak dapat dengan mudah masuk ke dalam pasar monopsoni ini. Lalu ada pengaruh terhadap harga, yang dimana pembeli memiliki kuasa penuh atas harga yang ada di pasar, sehingga dalam hal ini pembeli sangat memiliki hak untuk menentukan harga barang yang akan ia beli. Harga ditentukan oleh pembeli ini sangat mempengaruhi kelanjutan pasar monopsoni. Selanjutnya yaitu timbulnya harga. Pembeli berkuasa untuk memutuskan harga beli yang ia inginkan. Maka dari itu, pembeli dapat dengan bebas melakukan negosiasi. Hal ini dikarenakan pembeli itulah satu-satunya harapan para penjual untuk menghabiskan barang dagangannya. Selanjutnya yaitu informasi pasar. Di dalam pasar monopsoni, informasi pasar yaitu tidak sempurna karena dikuasai oleh satu pembeli saja. Selanjutnya yaitu kebebasan dalam mengambil keputusan. Pembeli dapat dengan mudah masuk ke suatu jaringan penjualan tertentu lalu berpindah ke penjual yang lainnya. Sedangkan penjual sangat sulit untuk memutuskan menyetujui atau tidaknya tawaran dari pembeli karena pembeli tersebut memiliki kuasa penuh. Contoh pasar monopsoni yaitu yang pertama, produsen sosis sapi yang memiliki bahan baku daging sapi. Bahan baku tersebut dapat dibeli dengan berbagai peternak sapi. Lalu contoh kedua yaitu pabrik beras yang dapat membeli bahan pokoknya yaitu padi dari berbagai para petani yang ada. Berikut adalah kurva oligopsoni. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurva oligopsoni. Segi 4 dan segitiga berwarna menunjukkan perubahan surplus pembeli dan penjual ketika beralih dari harga serta kuantitas kompetitif. P dan Q ke harga dan kuantitas monopsoni. P dan Q karena harga dan kuantitas sama-sama lebih rendah, maka terjadi peningkatan surplus pembeli atau konsumen yang ditunjukkan oleh A kurang B. Surplus produsen menurun sebesar A tambah C sehingga terjadi kerugian bobot mati seperti yang ditujukan segitiga B dan C. Oke teman-teman, jadi demikianlah konteks nyata yang terjadi dalam pasar monopsoni ini, di mana penjualnya memiliki beberapa penjual dan pembelinya hanya satu pembeli, maka pembeli memiliki kuasa yang sangat besar untuk menentukan harga jual. Mungkin sekian dari penjelasan yang dapat kami sampaikan. Kami memohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penyampaian kata. Saya Gilang Manahan Situmorang dan rekan saya Rio Revan Winata pamit undur diri. Terima kasih.